Selamat siang, saudara semuanya. Pada kesempatan kita pada hari ini, kita sudah masuk di pertemuan minggu ke-10. Itu kita membahas dua materi, yaitu ada administrasi kesiswaan dan administrasi personalia, seperti itu. Nah, ini administrasi kesiswaan dan administrasi personalia ini adalah bagian dari administrasi pendidikan. Gitu. Jadi, proses tujuan pendidikan itu akan tercapai dengan efektif dan efisien atau secara optimal ketika administrasi kesiswaan dan administrasi personalianya ini pengelolaannya juga bagus. Berkaitan dari perencanaannya sampai kepada tahap evaluasi atau tahap akhirnya seperti itu. Nah, selawat beringat salam mudah-mudahan juga tetap disampaikan kepada Nabi Muhammad SAW dengan hantaran sholawat Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Oke, saudara semuanya, ya tak terasa ya kita sudah sudah setengah perjalanan lebih, artinya tinggal sekitar 6 kali pertemuan lagi, ya 16 kali, berarti kita sudah pertemuan ke-10, masih ada 6 kali pertemuan lagi proses perkuliahannya. Saya rasa ini juga tidak waktu ya, tidak mungkin waktu yang lama lagi, akan tidak terasa lagi akan berakhir. Rasanya baru kemarin kita bertemu untuk membahas terkait dengan profesi kependidikan. Sekarang kita sudah masuk ke administrasi kesiswaan dan administrasi personalia. Oke, kelompok yang apa? Kelompok yang tampil sudah ada di sini? Sudah? Ayo kelompok, ini udah 15 orang. Yang sudah masuk, ayo diaktifkan apanya. Saya mau screenshot ini. Wajah-wajahnya. Ayo nih Tri Rahma Sherly, Veronica, terus Dede. Ayo diaktifkan. Ini masih Tri Rahmitasari. Ayo mana? Tri Rahmitasari. Sherly Veronica gimana? Bisa diaktifkan? Hadir, Pak. Ya. Videonya apanya bisa nggak di on kan? Tri Jaringannya Rahmitasari. lelet, Pak. Gimana? Jaringannya lelet, Pak. Pas buka Oke, kameranya ya, susah, Pak. nggak apa-apa. Oke, Tri Rahmitasari gimana? Mana Tri Rahmitasari? Ini sudah ada 15 orang yang bergabung. Bentar. Oke, kita apakan saja. Mungkin yang lain masih terkendala jaringan. Oke, kelompok yang tampil siapa nih? Yang di sini. Bentar. Assalamualaikum, Mister. Ya, waalaikumsalam. Mohon maaf tadi Zoom saya keluar sendiri, Mister. Tadi sedang di perjalanan di dalam bus, Mister. Sinyalnya buruk. Oke, nggak apa-apa, nggak apa-apa. Terima kasih, Mister. Ya, oke. Oke, kita mulai saja ya. Nanti kelompok sambil apa? Kelompok sudah mempersiapkan linknya atau gimana? Kelompok yang tampil ada?
Kita sudah bagi kelompok lagi, belum? Sepertinya belum, Pak. Belum, Mister. Oke. Belum. Yang minggu kemarin kita masih apa ya? Saya lupa untuk yang mata kuliah satu lagi berarti apanya? Yang kelompoknya situ. Oke, tidak apa-apa, nanti saya jelaskan saja. Nanti ada beberapa pertanyaan yang harus dijawab di e-learning. Jadi seperti yang saya katakan tadi, bahwasanya kita perlu untuk membahas terkait dengan administrasi kesiswaan dan administrasi personalia seperti itu. Nah, kita akan membahas yang pertama adalah administrasi kesiswaan. Ini berkaitan dengan ya proses pengelolaan kesiswaan. Artinya proses pengelolaan kesiswaan dalam proses pendidikan di sekolah. Nah, secara konseptual, jadi administrasi kesiswaan itu adalah ya, proses pengelolaan kegiatan yang berhubungan dengan siswa atau peserta didik di sekolah itu untuk mencapai tujuan pendidikan secara maksimal atau optimal. Jadi keberhasilan proses pendidikan itu salah satu indikatornya diukur dari capaian peserta didik dan capaian pengelolaan kesiswaan itu. Kalau pengelolaan kesiswaannya bagus, biasanya luarannya juga akan bagus. Misalnya peserta didiknya banyak yang berprestasi misalnya. Sekolahnya misalnya peserta didiknya misalnya ya dalam mengikuti lomba, dalam mengikuti kegiatan-kegiatannya, kegiatan ekstrakurikuler, kegiatan kurikuler, kokurikuler itu berjalan bagus seperti itu. Nah, oleh karena itu untuk mencapai itu semuanya perlu adanya perencanaan dalam penerimaan ya peserta didik baru. Nah, ini sudah direncanakan seperti itu. Jangan sampai misalnya dalam proses perencanaan atau penerimaan siswa baru itu tidak mempertimbangkan ya komponen-komponen yang ada. Misalnya apa? Ya, sarana prasarananya. Ini kelasnya sedikit tapi diterima pula siswanya banyak, misalnya seperti itu. Nah, tentu ini juga akan berpengaruh terhadap ya pengelolaan kesiswaannya itu. Tentu kalau peserta didik yang diterima banyak, lokalnya sedikit misalnya, itu juga akan mempengaruhi bagaimana cara proses pembelajarannya nanti seperti itu. Peserta didiknya akan belajar di mana gitu. Sementara lokalnya terbatas. Begitu juga misalnya diterima banyak peserta didik tapi untuk tenaga pengajarnya sedikit misalnya seperti itu. Nah, itu juga akan berpengaruh seperti itu terhadap proses pembelajaran yang dilakukan di sekolah. Sehingga tujuan pendidikan itu tidak akan tercapai secara maksimal ketika ya tidak tidak dipedomani atau tidak dilihat komponen-komponen yang ada tadi di situ. Nah, sehingga apa? Misalnya proses pembinaan yang dilakukan di sekolah itu tentu tidak akan berjalan juga situ. Sehingga adanya proses penerimaan siswa baru mulai dari apa saja? Ya, berada di sekolah itu sampai siswa itu menamatkan pendidikan di sekolah melalui penciptaan suasana yang kondusif. Termasuk tadi, kalau lokalnya kurang, yang pengajarnya kurang, tentu juga akan mempengaruhi kondusif proses pembelajaran di sekolah itu. Nah, terhadap berlangsungnya proses pembelajaran yang efektif. Nah, oleh karena itu nanti ya, perlu adanya pengelolaan kegiatan yang berhubungan dengan siswa atau peserta didik di sekolah. Nah, ini perencanaan penerimaan siswa baru itu ya, ini yang harus diperhatikan. Ya, penetapan daya tampung sekolah. Nah, ini berkaitan dengan berapa banyaknya kelas, berapa banyaknya tenaga atau personalia yang ada di sekolah, termasuk gurunya itu. Daya tampungnya. Misalnya sekolah mampu menerima misalnya 3 kelas, ya harus tentu diterima 3 kelas itu, tidak berlebih situ. Nah, daya tampung ini diperoleh dari apa tadi? Dari jumlah kelas, jumlah bangku yang kosong,
dan juga oleh personalia atau guru yang ada seperti itu. Nah, penetapan syarat calon siswa baru yang akan diterima. Nah, ini biasanya setiap sekolah itu memiliki persyaratan ya, memiliki persyaratan terkait dengan penerimaan siswa baru. Di samping ya, sebenarnya sekarang ada sistem zonasi seperti itu ya untuk penerimaan siswa baru ini. Artinya penerimaan siswa itu berdasarkan jarak tempat tinggal ya, jarak tempat tinggal dia berada, calon peserta didik ini tinggal. Di samping mungkin ada syarat nilai rapornya, ada syarat-syarat yang lain. Nah, ini biasanya dirapatkan melalui pembentukan panitia penerimaan siswa baru. Nah, saudara nanti menjadi guru, kemungkinan juga akan dilibatkan untuk menjadi panitia dalam penerimaan siswa baru ini. Sehingga tentu harus memahami ya konsep-konsep terkait dengan perencanaannya, perencanaan penerimaan peserta didik yang baru akan masuk, misalnya seperti itu. Nah, di samping itu, ya, penerimaan siswa baru meliputi kegiatan ya, ada penentuan kebijakan penerimaan siswa baru, sistem penerimaan siswa baru, kriterianya bagaimana, prosedur penerimaan siswa barunya bagaimana, dan pemecahan problem-problem penerimaan siswa baru. Ini sudah biasanya dirapatkan dalam proses ya pembentukan panitia tadi dan proses dari kebijakan manajemen kayak dari kepala sekolahnya, dari pimpinan-pimpinan yang ada. Nah, ini dari segi perencanaannya. Nah, dari segi pembinaannya, ya misalnya apa? Ya, pembinaan itu adanya upaya dari pihak sekolah melalui kegiatan-kegiatan siswa di luar jam pelajaran, misalnya di kelas, untuk mengusahakan agar siswa dapat tumbuh dan berkembang sebagai manusia seutuhnya. Artinya peserta didik itu bisa mengembangkan potensi yang ada. Artinya ketika sudah ada, misalnya dalam segi inputnya, peserta didik sudah memenuhi syarat dari segi prosedur perencanaan tadi, sudah diterima di sekolah, maka ada upaya pembinaan dari sekolah itu. Nah, makanya ada sekolah-sekolah yang bagus itu, ya, sebenarnya dia prestasi, selain prestasi akademik, juga ada prestasi yang non-akademiknya. Saya kegiatan-kegiatan ekstrakurikuler, kegiatan-kegiatan keolahragaan, dan sebagainya. Selain kegiatan-kegiatan sifatnya akademik misalnya. Biasanya semakin sekolah itu terkait dengan bermutu atau berkualitas, biasanya akan jalan juga kegiatan-kegiatan ekstrakurikuler, kokurikuler, dan intrakurikulernya juga berjalan dengan bagus. Nah, ada beberapa jalur tadi, ada 4 jalur pembinaan, misalnya ada organisasi kesiswaan, itu misalnya berkaitan dengan biasanya di sekolah itu ada organisasi yang ada di sekolah? Ada yang tahu? Ada yang pernah ikut OSIS? Pernah, Pak. Nah, itu adalah salah satu bentuk situ. Pak. Ada nanti ketika sudah masuk di OSIS, misalnya ada latihan kepemimpinan, ada kegiatan ekstrakurikuler, dan ada kegiatan wawasan wiyata mandala. Saya bagaimana merubah cara pandang peserta didik itu, ya memandang proses pendidikan, proses pembelajaran yang ada di sekolah, terus yang secara umum memandang bagaimana sekolah itu sendiri situ. Sehingga dia memiliki kecintaan terhadap untuk pengembangan dirinya dan pengembangan untuk prestasi yang ada di sekolah situ, atau mutu yang ada di sekolah. Itu ya dari segi pembinaannya. Jadi ada pembinaan dari segi kesiswaan, misalnya kegiatan-kegiatan organisasi, ada OSIS, ada biasanya di sekolah itu ada juga misalnya dewan perwakilan kelas misalnya. MPK ya, Mister. Itu yang mungkin ini ada yang sudah pernah ikut gitu ya, ada proses pengembangan diri sehingga nanti ada latihan kepemimpinan di dalamnya. Itu kegiatan ekstrakurikuler saya rasa juga banyak yang mengikuti gitu. Ada kegiatan Mister? Ya. Izin bertanya sebentar, Mister. Oke, silakan.
apakah pembinaan kesiswaan ini seperti latihan dasar kepemimpinan atau seperti yang Mister paparkan tadi hanya ditujukan kepada OSIS dan MPK saja, Mister? Enggak, kan kita ada kegiatan ekstrakurikuler tadi. Oh iya, Mister, yang untuk latihan dasar kepemimpinan, Mister. Ya, biasanya orang yang terlibat di situ saja untuk anak yang misalnya kegiatan orang yang organisasi yang resmi. Saya di OSIS ya kan, ada perwakilan-perwakilan. Yang saya tahu biasanya hanya untuk orang-orang yang OSIS itu ya. Tapi untuk latihan kepemimpinan sama juga seperti saudara di kampus itu kan, hanya orang-orang yang ikut organisasi biasanya yang apa? Misalnya ada kalau di kampus misalnya ada latihan kepemimpinan untuk misalnya di Hima. Terus sebelum menjabat itu biasanya ada latihan kepemimpinan tingkat dasar, misalnya lanjutan, misalnya seperti itu. Itu ada untuk yang di BEM-nya, misalnya untuk di LM-nya, biasanya digabungkan itu. Begitu juga di sekolah biasanya untuk ya latihan kepemimpinan yang saya tahu itu hanya untuk ya orang yang bergabung di OSIS dan biasanya untuk orang yang bergabung di DPK saja gitu. Kecuali untuk kegiatan ekstrakurikuler, nah itu bisa semuanya bisa masuk seperti itu. Sesuai dengan bakat minatnya dan sekolah biasanya membuka beberapa misalnya kegiatan ekstrakurikuler ya. Saya dari segi olahraga, dari segi keorganisasian misalnya PMR, terus ada PIK ya. PKRR itu terkait dengan informasi terkait dengan kesehatan remaja itu biasanya semua bisa masuk seperti itu. Tapi untuk latihan kepemimpinan biasanya untuk organisasi yang resmi yaitu OSIS seperti itu. Oke, ada lagi? Baik, Mister, hanya itu saja pertanyaannya. Terima kasih, Mister. Oke, kita bisa lanjut ya. Untuk pembinaannya biasanya seperti ini yang dilakukan oleh pihak sekolah. Terkait dengan kegiatan-kegiatan yang bisa dilakukan untuk pengembangan diri biasanya. Nah, instrumen pengelolaan kesiswaan itu ya ini sudah dilalui sebenarnya sudah melalui juga ada misalnya catatan siswa untuk sekolah itu ada buku induk biasanya ada catatan-catatan terkait dengan data pribadi saudara semuanya. Bisa juga di sini ada misalnya dalam proses pendaftaran itu biasanya diminta biodata diri. Ini salah satunya untuk informasi pembuatan buku induk atau catatan, bisa juga nanti ada catatan tata tertib sekolah, kumpulan semua peraturan bersifat umum dan khusus, ada yang dari pemerintah, ada juga dari produk sekolah itu sendiri. Ini saya rasa sudah tahu semuanya. Ketika di sekolah itu ada aturan-aturan yang harus dipatuhi itu. Apa yang harus dilakukan peserta didik? Misalnya datang dalam proses pembelajaran jam berapa untuk datang sekolah, mulai pembelajaran jam berapa. Aturan-aturan lain terkait dengan pakaian sebagainya. Terus ada catatan peserta didik atau siswa untuk masing-masing kelas misalnya. Ada buku nilai, ada ledger nilai gitu. Itu ada terkait dengan konseling, ada buku catatan untuk bimbingan konseling terkait dengan perilakunya, misalnya catatan prestasi murid ini bisa dari segi intrakurikuler, kokurikuler dan ekstrakurikuler. Ada seperti tadi rapor dan buku mutasi, misalnya ada proses pemindahan peserta didik yang ada di sekolah itu. Ini artinya pengelolaan kesiswaan ini bisa dilihat dari sini itu. Terkait dengan prestasi-prestasi dari pembinaan-pembinaan tadi. Nah, ini mencakup dalam pengelolaan ini ada 3 instrumen yang digunakan untuk melihat ya, kegiatan intrakurikulernya bagaimana. Intrakurikuler itu menyangkut terkait dengan proses pembelajaran tatap muka di kelas. Tentu untuk melihat itu ada dilihat dari apa? Dari buku nilainya, daftar nilai. Itu ada nilai rapor dan ada catatan bimbingan dan konseling. Sementara untuk kegiatan ekstrakurikuler bisa dilihat dari misalnya prestasinya, dari segi olahraga misalnya, atau kegiatan-kegiatan lain yang ada di sekolah. Sedangkan kokurikuler bisa juga dilihat dari sini, misalnya ada untuk pengayaan pembelajaran atau pengayaan mata pelajaran, misalnya untuk kegiatan-kegiatan olimpiade dan sebagainya. Dan untuk yang proses pengaturan tadi, secara umum ada aturan-aturan yang diselenggarakan oleh sekolah dan
aturan-aturan yang diselenggarakan oleh pemerintah pusat yang sudah diatur melalui perundang-undangan. Ini ya. Nah, ini peran guru, artinya peran saudara semuanya dalam administrasi kesiswaan itu apa? Gitu. Nah, tadi sudah saya katakan nanti saudara itu secara tidak langsung akan menjadi panitia penerimaan yang dapat melaksanakan tugas-tugas teknis, mulai dari pencatatan penerimaan sampai dengan pelaporan pelaksanaan tugas penerimaan siswa baru tadi. Dalam masa orientasi, misalnya tugas guru adalah membuat agar peserta didik atau siswa itu cepat beradaptasi dengan lingkungan sekolah barunya ya. Ini barunya ya, bukan barnya. Nah, untuk mengatur kehadiran siswa di kelas, menciptakan disiplin sekolah atau kelas yang baik. Dan ya, dalam proses pembelajaran tentu menciptakan suasana proses pembelajaran itu yang kondusif dan menyenangkan bagi peserta didik atau siswa baru atau siswa yang misalnya dalam proses pembinaan nanti kelas 2, kelas 3 seperti itu. Oke, dari administrasi kesiswaan ada yang ditanyakan? Ada? Silakan kalau ada. Tidak, Pak. Kalau tidak ada kita lanjut. Ini sudah 21 orang yang datang. Kalau tidak ada kita lanjut dulu, mungkin nanti ada proses ingin bertanya nanti dicatat dulu. Administrasi personalia ya sekarang. Ya. Kalau kita berbicara personalia berarti nanti kita berbicara kalau di sekolah berarti berbicara terkait dengan tenaga pendidik dan tenaga kependidikan yang ada di suatu sekolah tersebut. Nah, sebenarnya apa yang dimaksud dengan administrasi personalia itu? Jadi, dalam administrasi personalia itu ada serangkaian proses kerjasama dalam bentuk apa? Dari segi apa? Dari segi perencanaannya, dari pengorganisasian, itu penggerakan dan pengawasan. Kepada siapa? Kepada personalianya. Siapa personalia itu? Ya, personalia itu ya, atau personel itu yaitu orang yang bekerja pada suatu organisasi. Kalau di sekolah berarti orang yang bekerja di organisasi atau lembaga pendidikan yang ada di sekolah itu. Jadi yang mendapatkan gaji dan imbalan atas pelaksanaan pekerjaan tersebut. Berarti siapa di sini? Seperti saya katakan tadi, ada guru dan ada, misalnya kalau tenaga pendidik tentu ada guru, ada tenaga kependidikan, termasuk TU dan sebagainya. Nah, untuk apa perencanaan pengorganisasian, penggerakan, dan pengawasan tadi? Supaya ada proses pendayagunaan sumber daya yang ada secara efektif dan efisien. Misalnya dari segi perencanaan, tentu harus melihat kalau kita ingin menerima seorang guru, tentu harus melihat juga dibutuhkan atau tidak dalam sekolah itu. Tentu harus ada perencanaannya. Berapa kebutuhan sekolah, guru apa yang dibutuhkan, misalnya syaratnya apa saja, itu di perencanaan. Sehingga ketika sudah didayagunakan sumber daya yang secara efektif dan efisien tadi, sehingga pas semua personil sekolah itu menyumbang secara optimal. Termasuk nanti ada ya, administrasi ketatausahaan, itu tenaga kependidikan itu sehingga apa tujuan sehingga dengan semua personil tadi menyumbang secara optimal apa pencapaian tujuan pendidikan sekolah yang telah ditetapkan itu ya bisa tercapai. Tapi kalau tidak ada misalnya proses perencanaan, pengorganisasian, penggerakan, dan pengawasan administrasi dari personalnya itu sendiri, ya tentu tidak akan berjalan juga. Akan susah berjalan misalnya. Misalnya guru sudah ada, misalnya. Guru sudah cukup, tetap juga diterima misalnya guru juga terkait dengan apa? Misalnya terkait dengan kedekatan emosional dan sebagainya misalnya. Tentu itu juga akan merusak sistem. Kalau di sekolah itu tidak membutuhkan. Tentu berkaitan dengan efektif dan efisien itu akan terganggu. Guru cukup, guru mampu semuanya misalnya. Tidak ada kekurangan dalam proses pembelajaran. Tapi kepala sekolah atau pihak sekolah tetap menerima
misalnya guru misalnya. Sehingga apa? Dana yang dikeluarkan juga akan terserap ke personalia. Sementara sebenarnya data yang ada atau guru yang ada sudah mampu dan sudah cukup untuk melaksanakan proses pembelajaran. Itu perlu adanya perencanaan. Nah, ini dari perencanaan personalia itu. Ya, silakan. Mister. Ya, Al, silakan. Misalnya nih, Mister. Ya. Pertama yang mengajar bidang studi A. Ya. Yang mengajar bidang studi A itu adalah guru honorer. Kemudian tiba-tiba guru PNS yang baru datang. Otomatis si guru honorer ini dia kehilangan jam dia tadi dong. Ya. Oke, di pembagian ada gitu. Tentu ada pembagian tidak misalnya semua apa dimasukkan kepada guru PNS ini. Gitu. Makanya tadi harus adanya penerimaan tadi, pemenuhan kebutuhan. Biasanya untuk penerimaan CPNS itu kan dilakukan apa namanya? Pengusulan ya, pengusulan. Dan guru honorer ini kan bisa mengikuti misalnya untuk tes PNS gitu. Tapi kalau misalnya kasusnya sudah terjadi seperti itu, ya tentu tadi ada kebijakan sekolah tadi. Gimana caranya? Tapi kalau misalnya ke PNS-nya sudah cukup, tadi yang kasusnya saya ceritakan kan misalnya guru PNS sudah cukup, sudah bisa untuk melaksanakan proses pembelajaran. Ya tidak perlu menerima honorer. Tapi kondisinya yang sekarang ini kan sudah ada honorer dan kita bisa apa namanya datang PNS-nya ya, penerimaan PNS dan itu diterima oleh sekolah misalnya. Atau sudah ada kalau sekarang kan penerimaan PNS itu sudah mengerucut kepada sekolah masing-masing situ. Kalau misalnya seperti itu ya itu tergantung kebijakan sekolah. Sekolah misalnya ingin memberhentikan karena sifatnya kalau masih honor sekolah. Honor itu kan bermacam-macam juga. Ada yang honor terkait dengan misalnya pemerintah daerah, untuk SMA sekarang menjadi tanggung jawab provinsi, SMA dan SMK ya. Sementara untuk yang SMP ke bawah itu menjadi tanggung jawab pemerintah daerah atau pemerintah kota kabupaten gitu. Kalau kasusnya misalnya yang disampaikan Al tadi, sekolah lagi memiliki kebijakan apakah tetap diberlakukan misalnya atau dilakukan pemberhentian. Nah, biasanya kebijakan-kebijakan sekolah yang sudah ada ya tetap tetap dipertahankan misalnya yang honorer ini ya tentu ada proses koordinasi pembagian jam antara yang PNS dengan yang honorer tadi. Artinya tidak semata-mata datang PNS jamnya langsung semuanya diambil oleh yang PNS tadi. Tentu harus ada kebijakan-kebijakan tertentu situ. Oke, mungkin itu ya yang bisa saya jelaskan terkait dengan jika ada kasus yang seperti itu gitu. Kayak gimana Al? Baik, Mister. Oke. Kita lanjut ya di perencanaan personalia itu ada analisis pekerjaannya. Ini deskripsi pekerjaan dan spesifikasi pekerjaan. Nah, ini bisa dilihat misalnya berapa guru yang dibutuhkan. Misalnya guru apa yang dibutuhkan misalnya guru bahasa Inggris. Spesifikasi pekerjaannya misalnya deskripsi pekerjaannya apa? Tentu terkait dengan guru bahasa Inggris. Apa namanya? Penentuan formasinya. Jadi yang pertama itu ada analisis pekerjaannya, ada penentuan formasi dan penentuan kebutuhan. Nah, penentuan formasi itu kita melihatnya ada jadi jenis pekerjaannya apa. Yang kedua, sifat pekerjaannya, analisis beban kerjanya, kapasitas orang pegawai dalam jangka waktu tertentu, prinsip pelaksanaan pekerjaan dan peralatan yang tersedia. Nah, ini bisa dilihat dari ya ketersediaan guru yang ada dan apa pekerjaan yang dibutuhkan di sekolah itu. Menata penentuan kebutuhan itu pencatatan atau pendataan ulang personil yang sudah ada. Ini kan berbeda kasusnya yang disampaikan apa tadi. Kalau yang disampaikan tadi kan untuk Al tadi kan misalnya guru honorer yang ada. Sementara kalau misalnya yang dihitung itu biasanya adalah guru yang sudah atau ASN ya, guru yang sudah PNS gitu. Hanya perlu ada pencatatan berapa 1 tahun misalnya berapa tahun lagi yang akan misalnya ada guru bahasa Inggris ada 2. Berapa tahun lagi dia akan pensiun. Nah, itu harus segera untuk didata ulang untuk pengajuan PNS gitu.
Itu inventarisasi meliputi jumlah kualifikasi, masa kerja tadi. Berapa tahun lagi guru A ini akan pensiun. Misalnya di sekolah itu ada 2 guru yang PNS misalnya. Itu sudah cukup misalnya. Tapi yang satu ini akan pensiun dalam waktu misalnya 1 tahun lagi akan pensiun. Maka itu sudah harus diajukan untuk apa namanya itu? Untuk mempersiapkan kuota yang akan diterima dalam PNS itu. Itu pengetahuan, terus ada masa kerjanya tadi saya sampaikan tadi, ada pengetahuan dan keterampilannya, serta bakat yang masih perlu dikembangkan. Nah, ini hal-hal yang dilakukan untuk perencanaan personalia. Dari perencanaan itu ada analisis, penentuan formasi, penentuan kebutuhan. Ini ada yang ditanyakan sebelum kita masuk kepada penerimaannya, pengadaan personil. Mister, Ya. Uti mau nanya sedikit Ya, terkait honorer ini, Mister. Untuk Uti pernah mendengar kalau kita sudah honor 2 tahun, kita boleh mengajukan untuk penaikan istilahnya tuh uang gajinya gitu. Apa benar, Mister? Itu tergantung apanya. Jadi guru, kalau dosen itu ada nama istilahnya ada NIDN ya, nomor induk dosen nasional. Tapi kalau untuk guru, nah itu tergantung tadi honorer itu sifatnya ada banyak sih. Ada honorer yang diangkat oleh sekolah, artinya digaji dari uang komite yang ada. Ada honorer yang misalnya dari Pemda misalnya, atau pemerintah daerahnya misalnya. Kalau yang biasanya bisa mengajukan itu yang sudah mempunyai NUPTK, nomor unik tenaga kependidikan kalau tidak salah. Artinya apa? Itu diperoleh biasanya masa kerjanya memang paling lama 2 tahun itu sudah bisa mengajukan NUPTK. Tapi itu tergantung ya biasanya pendekatan dan operator sekolah yang bisa mengajukan. Dengan ya artinya saudara mengajukan dulu kepada sekolah untuk pengajuan NUPTK. Kalau sudah ada NUPTK semuanya saya rasa gajinya juga bisa tergantung ya, tergantung di Pemdanya masing-masing seperti itu. Kalau sudah ada NUPTK. Dan misalnya menaikkan gaji dan saudara bisa untuk sertifikasi kalau sudah ada NUPTK itu situ. Bisa mengajukan sertifikasi situ. Tapi kalau belum, walaupun berapa tahun pun saya rasa ya tergantung kebijakan sekolah gitu. NUPTK itu gitu. Ada juga misalnya yang sudah yang sudah honor daerah atau kalau misalnya SMA itu di tingkat provinsi, ya gajinya biasanya masih diharapkan untuk 3 bulan sekali baru bisa dibayarkan kalau untuk di Padang ya. Seperti itu. Jadi tidak ada jaminan bahasanya 2 tahun bisa mengurus misalnya kenaikan gaji, tidak juga gitu. Tapi kalau sudah ada NUPTK, saya rasa akan lebih jelas. Biasanya bisa mengurus kenaikan pangkat, bisa mengurus sertifikasi seperti itu. Itu yang kelebihannya situ. Kalau sudah ada NUPTK tadi situ. Jadi kalau saudara menjadi guru nanti, usahakan ya yang harus dipersiapkan ya memang harus mencari NUPTK itu situ. Supaya ya, setidaknya nanti untuk kedepannya untuk persiapan ya sertifikasi, untuk persiapan untuk untuk tes PNS biasanya masa kerjanya tetap diakui pangkat dan golongannya. Oke ya, mungkin itu Uti. Jadi tidak ada jaminan bahasanya kalau 2 tahun gajinya bisa naik seperti itu, tidak ada jaminan kalau untuk kecuali kalau sudah ada NUPTK mungkin bisa mengajukan kenaikan pangkatnya. Tapi kalau belum ada NUPTK dia belum bisa mengajukan pangkatnya atau jabatan fungsionalnya tadi situ. Oke. Ya Uti ya. Kasih Mister. Oke. Ya Mister. Oke. Ini pengadaan personil lagi ya. Jadi pengadaan personil kita lanjut atau yang kita bahas sekarang adalah untuk pengadaan personil ASN ya atau pegawai negeri sipil situ. Mungkin ada kesamaan-kesamaan juga terkait dengan pengangkatan misalnya honorer juga situ. Ini
ada perencanaan pengadaan personil itu nih ada perundang-undangannya, itu berkaitan isinya adalah perencanaan pengadaan personil, ada pengumumannya, ada syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh pelamar, itu ada lamaran, penyaringan seleksi, ini tahapannya ya. Pengangkatan sebagai calon pegawai negeri, pengangkatan sebagai pegawai negeri sipil. Ini perencanaan ini terkait dengan yang tadi, ada analisis pekerjaan, penentuan formasi, penentuan kebutuhan. Nah ini makanya perlu adanya manajemen sekolah yang bagus, pengelolaan yang bagus, terutama dari kepala sekolahnya. Tentu kepala sekolahnya itu dari dalam segi perencanaan ini harus mengetahui memang kondisi yang ada di sekolah itu, termasuk berapa kekurangan guru, berapa yang akan pensiun itu sudah ada datanya pada kepala sekolah. Gitu. Sehingga apa? Sehingga ya dalam perencanaan pengadaan personil ini memang tepat sasaran. Gitu. Pengumuman, biasanya ini sudah terintegrasi. Untuk sekarang, untuk pengadaan CPNS atau ASN itu sudah terintegrasi. Semuanya dilakukan secara transparan, seperti itu ya. Melalui sistem. Mulai dari pendaftaran sampai ke pengumuman. Itu sudah ada sistemnya situ. Jadi saudara tes sekarang, saudara bisa langsung melihat hasilnya. Skornya itu bisa langsung terlihat. Begitu juga pengumumannya situ. Apa syaratnya dan sebagainya itu sudah transparan gitu. Ini ya langkah-langkah pengadaannya yang bisa dilakukan. Nah, begitu juga sebenarnya ini untuk pengadaan ini sebenarnya untuk tenaga honorer pun bisa dilakukan dengan tahapan yang sama situ. Pengangkatan honorer baik itu yang diangkat oleh sekolah maupun yang diangkat oleh Pemda. Misalnya Pak perencanaan pengadaan personil ya mengaju kepada perencanaan tadi, pengumuman, syarat dan hasil seleksi. Tapi bedanya bukan pengangkatan sebagai calon pegawai negeri sipil, tapi sebagai guru honorer. Nah, ini pembinaannya yang bisa dilakukan oleh sekolah atau yang nanti saudara sebagai guru, oh ini loh langkah pembinaan saya. Saya tugas-tugas yang akan dilaksanakan personil dalam organisasi memang harus disesuaikan dengan kapasitas personil yang bersangkutan. Saya sesuai dengan latar belakang pendidikan keahlian. Misalnya nanti karena kekurangan misalnya, Anda diminta menjadi guru BK, ya jangan mau karena itu bukan bidangnya. Nanti menjadi, kalau ketika itu dilaksanakan tentu akan menjadi malpraktek. Makanya harus ada latar belakang pendidikan keahlian atau pengalaman dan jam personil yang bersangkutan. Ya, ini bisa dilihat sebenarnya pada pertemuan sebelumnya di jabatan fungsional guru itu, ya, setiap guru itu ada tingkatannya berdasarkan fungsionalnya. Itu setiap tingkatan itu, misalnya pembina, misalnya ada guru madya, misalnya itu ada tingkatannya, tidak sama tugasnya. Nah, kegiatan ya pengembangan itu perlu dilakukan dalam rangka misalnya untuk meningkatkan ya apa pengetahuan dan kemampuan personil agar tetap sesuai dengan tuntutan tugas. Yes, karena apa? Kita berbicara kurikulum di pertemuan sebelumnya. Kalau guru tidak update, tidak meningkatkan pengetahuan misalnya, tentu akan tertinggal gitu. Misalnya dulu guru mengajarnya menggunakan misalnya KTSP misalnya. Kurikulum KTSP misalnya. Guru belum menjadi fasilitator gitu. Atau KBK misalnya. Tentu guru harus update juga di kurikulum 2013. Apa peran guru seperti di kurikulum 2013 itu misalnya. Sehingga apa? Ya agar tetap sesuai dengan tuntutan tugas. Apa sebenarnya tugas guru itu? Terus pembinaan personil dimaksudkan supaya apa? Lebih memahami hak dan kewajiban dalam sebuah organisasi. Tentu kalau sebagai guru tentu organisasi sebagai seorang guru gitu. Nah, ini pemberhentian. Kalau ini yang kita singgung adalah pemberhentian untuk yang pegawai negeri sipil. Ini dapat terjadi karena ada misalnya permintaan sendiri. Saya mengundurkan diri dari jabatan misalnya seorang guru misalnya. Saya ingin mencalonkan menjadi kepala daerah, itu bisa mengundurkan diri.
Terus pencapaian batas usia pensiun misalnya. Misalnya sudah 60 atau 65, itu tergantung pangkat dan golongannya. Harus pensiun ya, harus pensiun. Itu adanya penyederhanaan organisasi misalnya. Ini misalnya ada pengurangan tadi. Tapi biasanya untuk penyederhanaan organisasi ini terjadi, biasanya yang dilakukan adalah mutasi gitu ya, pemindahan guru ke misalnya di sekolah lain situ. Misalnya sekolah itu sudah cukup dan sudah berlebih, sementara ada sekolah lain yang masih membutuhkan atau kekurangan. Biasanya ada mutasi. Melakukan pelanggaran atau tindak pidana penyelewengan misalnya. Ya, terbukti melakukan misalnya penyelewengan, korupsi dan sebagainya, itu bisa diberhentikan menjadi pegawai negeri sipil. Itu tidak cakap secara jasmani dan rohani misalnya sudah gila, atau secara jasmaninya misalnya sudah tidak bisa melaksanakan tugasnya, misalnya sakit yang menahun misalnya, meninggalkan tugas secara dalam waktu yang lama, misalnya tidak melaksanakan tugasnya lagi, ini bisa diberhentikan menjadi seorang PNS. Meninggal dunia atau hilang, ini juga bisa diberhentikan menjadi PNS atau ASN. Dan masih kegiatan yang masih ada hal-hal lain yang banyak yang bisa memberhentikan misalnya. Jadi ada permintaan sendiri, ada tindakan pidana, itu ada misalnya kelalaian dalam menjalankan tugas, itu yang bisa disimpulkan. Oke, mungkin itu saja. Jika ada, biasanya untuk pensiun ya, ini mungkin banyak ada pertanyaan. Untuk pensiun itu sebenarnya masa pengabdiannya berapa? Biasanya masa pensiun itu, saya ada sekitar 10 tahun, ya dia atau 15 tahun dia baru bisa mengajukan, misalnya dapat uang pensiun. Oke, sampai di sini ada yang ditanyakan? Kalau tidak ada, kita diskusi di WA Group. Kalau masih ada yang ditanyakan, nanti silakan ditanyakan di situ. Silakan. Ayo. Cukup. Gimana? Ya, ada yang ditanyakan? Di mana sekarang ini? Ada yang sudah ke kampus? Belum, Pak. Hah? Ada yang sudah ke kampus? Belum? Belum, Pak. Masih di rumah, Pak. Masih di kampung, Pak. Masih di kampung. Jangan lama-lama di kampung, nanti lupa jalan ke kampus. Mudah-mudahan sesuai edaran pemerintah itu kan di bulan Januari ya. Atau mungkin ada kebijakan lain, misalnya tergantung Pemda atau kebijakan institusi masing-masing. Kalau Januari itu direncanakan sudah bisa proses pendidikan ini atau proses pembelajaran dilakukan secara langsung tetap muka. Oke, ada yang ditanyakan, ini masih ada 19 orang lagi yang masuk di apa ini. Kalau misalnya ada yang ditanyakan silakan. Kalau tidak ya berarti saya anggap sudah mengerti ya. Sebenarnya kan untuk memperkenalkan saja nih sebagai calon guru, ini loh yang harus saya lakukan nanti di sekolah. Dalam proses penerimaan siswa baru, gambarannya kan seperti itu. Misalnya. Dalam penerimaan ASN kan nanti kalau ingin menjadi guru tentu harapannya nanti ya
bisa menjadi ASN semuanya gitu kan. Atau ada yang tidak mau menjadi ASN, PNS. Oke, ayo silakan. Yang mau bertanya. Pak, Ya, Pak Nurul mau tanya Pak. ya silakan. Kan tadi Bapak bilang kalau pengajuan pensiun itu 15 tahun pengabdian kan Pak? Ya dengan syarat itu ya ada ketentuan-ketentuan Ah, ah. tertentu yang normalnya seperti itu. Kalau waktu SD Nurul pernah tahu kalau batas pensiun itu umur 60 tahun Pak. Itu gimana tuh Pak? Atau memang udah 15 tahun dia pengabdian atau memang umurnya sudah harus pensiun gitu Pak? Gimana? Kalau umurnya sudah 60 tahun. Iya Pak. Kata yang waktu zaman-zaman SD kan Pak, kalau guru udah umur 60 tahun itu harus pensiun lagi Pak gitu. Iya, betul. Oh, Pertanyaannya? nah ya Pak. Ya, Iya biasanya kan pertanyaannya itu Pak, mengangkatkan- harus tunggu 15 tahun pengabdian atau memang kalau udah 60 tahun Iya boleh, artinya masa habis pengabdiannya itu masa pengabdian ya. Mm-mm. Ya, masa pengabdiannya itu kan 10 bukan 10 tahun minimal ya, minimal 10 tahun, boleh lebih atau 15 tahun. Misalnya dia diterima menjadi ASN umur 35 batas sekarang kan. 35 tahun untuk ASN misalnya untuk penerimaan kan. Berarti 35 sampai ke 60 itu berapa kira-kira dia masa kerjanya? 15. Berapa? 25 Pak. Nah, kan sudah dapat 25. itu. 25. Kalau kalau dia udah tua-tua gitu Pak, Maksudnya udah tua? misalnya umur 50 tahun atau 55 tahun dia baru jadi guru. Ya kan penerimaan CPNS kan sekarang Nggak mungkin. terakhir kan? Penerimaan CPNS nggak mungkin. Sesuai dengan peraturan pemerintah kan. Berarti dia pemerintah itu sudah mempertimbangkan berarti kalau dia diterima 35 masa kerjanya kalau untuk 60 tahun misalnya, berarti dia sekitar 25 tahun dia sudah mengabdikan diri gitu. Tapi ada catatan-catatan tertentu. Bisa juga berkurang dengan alasan misalnya kesehatan, pengunduran diri itu bisa diurus mungkin lebih singkat waktunya, minimal waktu kerjanya itu gitu. Ya Pak. Ya penerimaan guru saya rasa nggak ada misalnya yang paling mentok untuk diangkat menjadi guru untuk ASN untuk PNS itu palingan umur 40 tahun. Itu pun yang sudah strata 3 gitu, sudah S3 gitu. Biasanya untuk S1, S2 itu dia umur 35. Kalau dia misalnya diangkat menjadi ASN atau CPNS itu umur misalnya tamat S1 sekitar umur 25 tahun, berarti kan masa kerjanya itu lebih panjang lagi gitu kan. Artinya lebih dari 10 tahun atau 15 tahun dia mengabdi sebagai seorang guru. Artinya sudah dapat dia untuk uang pensiunnya gitu. Tapi saya rasa untuk guru yang diangkat misalnya diangkat mulai 50 tahun itu jarang, nggak bisa dibilang tidak ada pemerintah karena sudah di syaratnya itu sudah, kecuali misalnya ada kategori 1, kategori 2 misalnya. Itu dengan syarat khusus, dengan ketentuan khusus gitu. Oke, ada lagi? Ya Pak, makasih Pak. Bapak? Iya, silakan Al. Pak. Berarti kalau misalnya si guru itu dia mengundurkan diri, belum sampai dengan batas 10 tahun tadi, berarti otomatis uang pensiun nggak dapat dong Pak? Ya, tidak. Karena itu kan konsekuensinya. Berarti dia kan memang mengundurkan diri, kecuali dalam keadaan misalnya sakit tadi kan, mungkin masih bisa dipertimbangkan. Tapi kalau atas kemauan sendiri belum sampai batas yang ditentukan oleh aturan tadi, tentu dia ada konsekuensinya, tidak dapat menerima apa? Tidak menerima uang pensiun seperti itu. Jikalau misalnya si guru mengundurkan diri setelah 15 tahun dia masa pengabdian, otomatis uang pensiunnya sama nggak Pak dengan uang pensiun guru yang mengabdi sampai umur 60 tahun?
Iya, dapat. Karena dia sudah memiliki batas minimalnya itu sesuai dengan persyaratan tadi itu. Untuk kebijakan Berarti yang kok baru ya. nominasi keuangannya sama berarti Pak dapatnya? Ya, kalau dia misalnya sudah sesuai dengan persyaratan tadi ya gitu. Sesuai dengan golongan dan jabatannya gitu. Setiap guru yang pensiun itu kan tidak sama antara golongan atau jabatan fungsionalnya kan tidak sama. Jadi gaji guru itu kan berdasarkan Betul. jabatan fungsionalnya gitu. Tapi Golongan. kalau dia misalnya dari guru sudah di batas misalnya mentok di batas akhir misalnya. Kalau di apa misalnya di 4E misalnya, berarti gajinya full itu kan pensiunnya itu. Oke, mungkin itu. Oke, ayo yang lain ada. Kalau nggak ada, berarti kita cukupkan. Silakan diisi absensinya atau presensinya di e-learning dan dikumpulkan tugas individualnya di e-learning ya. Nanti berarti bukti ini saja yang saya upload di e-learning untuk kegiatan diskusi. Oke, ayo yang lain. Kalau masih ada. Oke, lebih enak di e-learning atau di apa? Tapi saya sesuaikan aja dengan kondisi nanti kalau di e-learning atau di Zoom semuanya, tentu ada misalnya sekarang kan 19 orang, 20 orang yang bisa hadir. Ada beberapa teman Anda yang tidak bisa hadir. Tentu di e-learning juga kita manfaatkan juga. Oke, ada lagi, silakan. Kalau tidak ada, kita cukupkan saja. Atau boleh nanti kalau misalnya sudah terpikir, boleh ditanyakan di WA group. Ya. Baik, Pak. Oke. Oke, mungkin itu saja. Terima kasih atas waktunya yang sudah menyempatkan untuk mengikuti proses perkuliahan kita di Zoom meeting ini. Ini Liza ini ketawa-ketawa aja dari tadi nih. Ya, Liza? Iya, Pak. Salfok sama background Bapak, Pak. Di Stekip ada lumba-lumba, Pak. Iya. Itu tadi, Pak. Makanya pas lihat background Bapak tuh, kok awannya lumba-lumba. Ini background rumah Bapak anak kecil kan, jadi jadi nggak ter apa dia? Tidak bisa hilang dia background Stekip. Nggak tercover sama Stekip. Nah, besok nggak usah pakai background berkolaborasi lagi. Pak. Apa ini? Merusak konsentrasi ini. Liza ketawa aja dari tadi ini, sama si Sally juga ketawa ini. Tapi cobalah, mudah-mudahan ada juga nih. Karena Liza sudah lama tidak ke Stekip kan, siapa tahu di Stekip sudah ada lumba-lumba, gitu kan? Siapa? Itu berarti nyuruh ke kampus lagi tuh, Pak. Oke, nanti kalau sudah diizinkan oleh institusi dan sudah diizinkan oleh pemerintah, mudah-mudahan kita bisa bertemu untuk kegiatan tatap muka ya. Oke, itu saja. Terima kasih atas partisipasinya. Mohon maaf apabila ada kekurangan dalam penyampaian. Nah, nanti boleh kita diskusi lebih lanjutnya di WA group atau di e-learning kalau masih ada yang ditanyakan. Kalau tidak, berarti kita cukupkan sampai di sini. Berarti persepsi saya kepada penilaian saya terhadap saudara semuanya berarti sudah paham kalau tidak ada pertanyaan-pertanyaan lagi. Ya, mungkin itu saja. Terima kasih. Ini yang masih standby untuk meng-on-kan videonya ada Nadia, ada Kosas ya, ada Liza Maulia, Alpaerni, Albarak, Seli Indah, tuh Rizky Astriati ya, tuh Ivana Yolanda, ada Nurul Septiani, terus ada Nora Dila. Nah ini di-on-kan nih, Fabio Fajria Salsa.
Ini ada juga nih Supiati ya, Supiati. Oke, ya terima kasih sekali lagi Supriyati. atas waktunya. Mudah-mudahan kita bisa bertemu lagi di minggu depan dengan materi yang berbeda. Dan saya akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada yang mau ambil foto, silakan. Iya, ambil foto. Oke, sudah ya, kita live semuanya.